Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hati-hati sayang, jalanan kadang tidak begitu bersahabat, bisik pria itu tepat di belakang telinganya. Sharon menelan saliva gugup, menarik diri, mensejajarkan tubuhnya dengan posisi yang benar. Tak pernah menyangka ia akan terjerembab ke dalam pelukannya malam ini. Sementara Keanu melangkah cepat, menarik tangan istrinya agar menjauh dari lelaki bermata genit itu. Pria itu menatap tajam Daniel yang menatapnya dengan senyuman. "Kamu tidak ingin berterima kasih padaku? Istrimu kelihatannya lebih nyaman dalam pelukanku," ucap Daniel tersenyum semirik seraya berlalu melewatinya, membuat Keanu geram sendiri dan bila mungkin akan meninju mukanya yang memuakan itu. "Apa tidak bisa berjalan tanpa menarik perhatian orang? Kamu sengaja membuat orang mengiba padamu," desis Keanu berbisik tajam. Sharon terdiam dengan raut kesal. Bagaimana bisa Keanu menuduh dirinya di tengah insiden yang bahkan hampir membuat ia celaka? Pria itu melebarkan siku lengannya agar Sharon mengamitnya. Namun perempuan itu hanya diam dan menatap bingung. Salah-salah takut tidak sesuai keinginannya yang cenderung diam. Melihat Sharon tak ada respon, membuat Keanu menggenggam tangannya dengan gemas, lalu melangkah ke meja hadir. Keanu lebih dulu menemui tuan rumah untuk memberikan selamat. Tentu saja disambut bahagia pria yang mengundangnya. "Selamat ulang tahun, Liam. Semoga apa yang menjadi impianmu dapat terlaksana," ucap Keanu sembari mengulurkan tangannya. "Bagaimana kalau impian aku mempunyai waktu semalam bersama wanitamu?" "Hehe, bercanda bro. Kamu sungguh pintar memilih istri," jawab Liam tertawa sendiri. Dikira lelucon ulung di tempat guyonan atau bagaimana. Kenapa rekannya itu sungguh tidak sopan dan dalam konteks yang tidak seharusnya. Keanu balas tertawa hambar. Kenapa di pesta ini tidak ada yang benar? Semua lelaki bermata keranjang yang terlihat menjijikan. "Silakan menikmati saja jamuannya. Kami sangat berkesan seorang Keanu bisa menyempatkan datang," ujarnya tersanjung. "Tentu, kamu adalah salah satu kawan bisnis yang aku pertimbangkan. Terima kasih atas jamuannya. Pestanya bagus," jawab Keanu jujur sekali. Menepi seraya menuntun Sharon setelah memberikan selamat. Pria itu melepas tautan tangannya, duduk bersahaja dengan minuman di depannya. Sementara Sharon sendiri sesungguhnya merasa tidak nyaman ada di lingkungan seperti ini. Ia hanya terdiam sebagai pelengkap yang tidak begitu penting. "Hai, rupanya di sini. Kalian aku cari," ujar Mesya mendekati keduanya seraya menenteng minuman bersoda di tangannya. Duduk tepat di antara Keanu dan Sharon. "Ups, ya ampun, sorry, gak sengaja," ucap Mesya menumpahkan minumannya sendiri ke meja tepat di sebelah Sharon, hingga air itu sedikit tumpah mengenai gaunnya. Sharon langsung berdiri dengan muka jengkel, mengelap dengan tangannya. Keanu sendiri menyayangkan hal itu yang tentu saja membuat perempuan itu tidak nyaman. "Aku izin ke belakang," pamit perempuan itu, menumpang toilet dalam, berlalu begitu saja meninggalkan keduanya. Gadis itu ke toilet membersihkan dengan air bersih, lalu berusaha mengeringkannya. Rasanya begitu kesal dengan perempuan bernama Mesya yang terlihat sengaja membuat huru-hara. "Apa sih maunya tuh cewek? Ngeselin banget," gerutu Sharon mengomel, keluar dengan raut menyisakan kekesalan.
Halo sayang, ku bilang juga apa? Lebih baik ikut denganku yang tidak banyak drama, ucap Daniel menghadang di depan pintu masuk. Minggir, desis Sharon galak, menatap tajam Daniel yang menghalangi jalannya. Wow, galak-galak sedep, makin penasaran apa yang membuatmu betah dengannya. Daniel menyeringai tipis menatap penampilan Sharon dari ujung kaki sampai kepala, membuat gadis itu waspada. Apa yang kamu lakukan di sini, Tuan? Sepertinya Anda salah target, ucap Keanu memergoki keduanya. Anda benar sekali, Bung. Cuma orang yang salah persepsi hingga menjadikan pembunuh adiknya sebagai istri, bisik Daniel menepuk pundaknya pelan. Keanu menatap tajam dengan dada bergemuruh. Kedua tangannya mencengkram kuat kerah kemeja Daniel siap menghardiknya. Pria itu menghempaskan Daniel hingga terjerembab ke tembok. Sharon yang melihat itu menutup mulutnya sendiri dengan raut kaget. Keduanya nampak berseteru sengit memendam dendam. Keanu sendiri langsung menarik tangan Sharon agar keluar dari pesta yang cukup membuat emosinya kembali menyala. Keanu paling benci jika mengusik almarhum adiknya. Masuk! Hardik Ken menghempaskan Sharon ke jok mobilnya, lalu menutup dengan keras hingga membuat perempuan itu kaget dibuatnya. Keanu menyusul masuk ke dalam dengan amarah yang masih menguasai diri. Semua gara-gara kamu, atas dasar apa kamu melakukannya? Bentak Keanu murka, teriak tepat di samping mukanya. Sharon menutup telinganya dengan tubuh gemetar, terdiam dengan pipi basah. Sementara pria itu menghidupkan mobilnya, melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Sharon sampai tergeragap mendapati pria itu kembali kesehatanan. Menginjak rem mendadak begitu mendapati seekor kucing menyeberang jalan begitu saja. Naas membuat Sharon terjerembab ke dashboard hingga membuat keningnya terbentur cukup keras. Au! Sharon mendesis lirih dengan kepala berdenyut. Pandangan seketika mengabur dan suasana sekitar menjadi gelap. Sharon tak sadarkan diri. Melihat kondisi Sharon yang tak terduga, pria itu langsung melarikan ke klinik terdekat. Sekitar 1 jam setelahnya, perempuan itu baru terjaga dari kondisi di mana dirinya bagai terlempar ke alam nyata. Merasakan kepalanya sedikit pusing dengan kening berhias perban. Sharon berusaha bangkit dengan tubuh kepayahan, membuat Ken melarangnya, membiarkan perempuan itu untuk berbaring lebih dulu, memulihkan tenaganya. Pria itu menunggu di dekat bed, seraya menyibukkan diri dengan ponselnya. Sesekali menatap istrinya yang tengah terdiam seorang diri dengan isi kepalanya. Sharon kembali bangkit terduduk. Perempuan itu meraih air putih di atas nakas karena merasa haus. Dengan gerakan cepat, Keanu mendahului lalu menyerahkan gelas itu pada istrinya. Makasih, lirih perempuan itu lalu meminumnya perlahan. Ken hanya terdiam sembari menatapnya datar, kembali meraih gelas itu lalu mengembalikannya ke nakas dengan sedikit sumbar.